Kalau BKB ini kan mobil. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah. Terima kasih sudah hadir di FCC hari ini. Ini sudah ada 5 siswa yang hadir ya, ada Balkis, Raihan, Sondre, Angelo, dan Abdillah. Nah kita masih menunggu teman yang lain, tapi kita mulai saja karena kalau teman menunggu saja nanti mungkin terlalu lama ya tidak mulai. Untuk hari ini Budi belum bahas tentang tugasnya yang kemarin ya, yang sebelum kalian UHB, dan belum membahas tentang UHB-nya. Kenapa? Karena untuk hari ini Budi akan fokuskan ke materi yang ada di bab 6 di buku siswa untuk pengolahan yang di semester 1 ya. Karena kalian minggu depan itu sudah melaksanakan PTS ya. Terus kalau PTS nanti soalnya kan ada 50, kalau hanya pakainya satu bab itu kesulitan untuk bikin soalnya ya. Jadi kita plus akan ditambah dengan materi yang ada di bab selanjutnya ini atau yang ada di bab 5 ya gitu. Nah jadi untuk yang kemarin belum menyelesaikan tugas-tugasnya ya yang praktek itu nanti bisa kalian sambil laksanakan tugasnya yang sudah terima kasih. Kemudian untuk yang kemarin belum mengikuti UHB kalian bisa ikut susulan karena ini sudah Budwi buka lagi untuk linknya, kalian bisa mengikuti susulan sampai dengan hari Sabtu ya. Jadi untuk yang belum hadir di sini nanti bisa beritahu temannya gitu ya. Oke, untuk itu langsung saja. Ini ada Salma Kamila yang baru saja hadir ya. Ya, ini akan Budwi tampilkan untuk tayangannya ya. Budwi menggunakan PowerPoint. Nanti kalau bisa kalian aktif ya. Jadi suami saya Sulawesi bisa ngobrol, oh mau kondisinya gini, apa Jogja. Tunggu sebentar ya, mungkin ini agak lama ya. Ya ini sudah muncul ya. Ini Budwi startkan dulu untuk slideshow-nya. Jadi nggak sembarangan orang seperti kalau orangnya susah. Ya. Nah, jadi di sini adalah pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan. Jadi kita masih menggunakan bahan yang sama, yaitu serealia, umbi dan kacang-kacangan. Hanya saja yang membedakan adalah di sini dibuatnya itu menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, produk pangan setengah jadi itu apa? Ini yang akan kita bahas. Jadi istilahnya kalau di setengah jadi itu berarti makanannya itu belum siap untuk kita konsumsi ya. Jadi untuk olahan makanannya nanti apabila akan disajikan itu perlu adanya olahan yang lain lagi atau memasak lagi. Nah sebelumnya bisa kalian lihat atau perhatikan gambar yang ada di slide yang kedua ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ini tuh apa saja? Ya, dari gambar ini kelihatan ya di layar kalian ya. Coba mungkin bisa dijawab secara langsung ya, jangan lewat chat. Mungkin ada yang tahu yang mana bisa disebutkan. Mungkin siapa? Ini apa aja gambarnya? Tahu nggak? Sebutkan namanya ya, kemudian dijawab ya. Apa saya panggili? Mungkin Balkis dulu. Balkis tahu nggak ini kira-kira gambar apa aja? Itu yang pertama mie instan, dua Ya. beras ketan, itu. Iya. Terus yang ketiga kacang, Kemudian, tempe, ya.
kelima kerupuk belum matang. Yang keenam tepung. Iya, oke, terima kasih Belkis. Bener ya, itu semuanya. Dan kalau kalian ketahui, makanan-makanan ini kan masih bahan makanan ya. Jadi bahan-bahan yang ada di sini itu belum siap untuk dimakan. Kalian nggak mungkin makan mie yang masih kering ya. Memang ada beberapa orang yang suka makan mie yang kering kayak gini ya. Tapi biasanya kalau kita akan menyajikan itu mie-nya itu diolah lagi gitu. Jadi kayak dimasak lagi, direbus, digoreng gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan adanya gambar-gambar yang ada di sini, ya itu berarti olahan yang kita buat itu adalah olahan yang belum siap untuk dimakan atau olahan yang setengah jadinya, ya. Nah, pengertian dari bahan pangan atau olahan yang setengah jadi itu ada di sini, yaitu bahan baku pangan dengan proses pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di sini masih jadi bahan baku, belum siap untuk dikonsumsi. Nah, lanjutannya, untuk bahan pangan setengah jadi ini itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan bahan segar atau mentah ya. Ataupun bahan pangan jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang ya. Contohnya kalau kalian mungkin orang tuanya itu berjualan ya di pasar atau gimana, itu kalau dia pakainya bahan segar atau mentah mesti dia pengennya langsung laku pada hari itu juga ya. Tapi kalau tidak laku pada hari itu juga mesti harus diolah lagi atau diolah sendiri lagi. Karena nantinya akan jadi bau, bisa berjamur, kemudian basi gitu ya. Tapi kalau sudah diolah setengah jadi itu berarti bahan-bahannya akan lebih awet. Misalkan mie yang kering tadi. Misalnya kalian jual mie yang kering itu tidak laku hari ini pun masih bisa dijual untuk lain hari lagi. Gitu. Kemudian berikutnya adalah keuntungan bahan pangan yang diolah setengah jadi. Di sini ada 7 keuntungannya atau kelebihannya pada saat kalian bikin olahan pangan setengah jadi ini. Yang pertama adalah bahan baku ini menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan ya. Contohnya kalian punya tepung ya. Tepung itu kalau tadi contohnya ada tepung dari ketan hitam ya. Nah, tepung itu bisa kalian olah, itu terserah kalian mau diolahnya apa. Tidak harus satu makanan saja. Kalian punya mie kering tadi, nah itu bisa dibikin mie rebus, bisa dibikin mie goreng, atau mungkin olahan yang lainnya juga ya. Seperti kayak kudapan atau snack gitu. Kemudian yang kedua adalah dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena bahannya itu sudah diolah setengah jadi. Jadi untuk dikirimkan ke suatu tempat itu lebih aman gitu. Kemudian dapat dikemas lebih ringkas, dapat menghemat ruangan dalam penyimpanan dan mengurangi biaya dalam penyimpanan. Serta ini ada tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Jadi lebih aman untuk disimpan baik cuacanya itu di suatu daerah sedang dingin atau sedang panas. Karena seperti untuk olahan setengah jadi ini seperti sudah diawetkan ya, jadi tahan dengan suhu udara yang dingin ataupun panas. Nah kemudian ini ada beberapa contoh untuk olahan dari bahan utama menjadi bahan olahan setengah jadi. Ini disesuaikan dengan yang bab
4 kemarin ya, kalau kemarin kalian dari serealia itu belajar 4 macam, ada yang beras, kemudian ada jagung, gandum, dan sorghum. Nah, untuk di olahan setengah jadi ini sama ya, jadi untuk serealia ini masih ada 4 macam juga, ada beras, jagung, gandum, dan sorghumnya. Ini yang sudah dicontohkan menjadi olahan-olahan setengah jadi gitu. Yang pertama adalah beras ya, dari serealia itu ada beras. Kita di sini diberinya contoh adalah beras putih karena memang penggunaan sehari-hari itu lebih beras ketan gitu ya. Nah, pemakaiannya itu lebih banyak yang putih, maka di sini diberikan contoh rengginang ini sebenarnya sudah ada pengolahannya ya, sudah ditangani. Hanya saja memang kalau sudah jadi itu sebelum digoreng itu belum bisa untuk dikonsumsi. Tapi rengginang seperti ini yang masih kering kayak gini itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Terus untuk yang kedua itu ada kerupuk gendar ya. Ini juga sudah melalui pemasakan terlebih dahulu ya, karena biasanya sudah jadi nasi, kemudian diberi ragi ya, kemudian dihaluskan, diiris tipis, dan juga dijemur. Sehingga nanti bisa tahan lama kalau mau dimakan hari ini dan selanjutnya. Kemudian ada tepung beras. Nah, ini tepung berasnya sebenarnya tepung beras itu macam-macam ya, ada tepung beras putih, tepung beras ketan gitu, tapi untuk yang contohnya di sini adalah dari tepung beras putihnya. Ini adalah beras yang ditumbuk halus. Kemudian ada bihun. Bihun ini mie ya, kayak mie yang putih itu. Kemudian ada beras instan. Mungkin kalau beras instan di sini penggunaannya agak jarang ya, tapi sebenarnya sudah ada dijual di toko-toko. Maksudnya beras instan di sini itu biasanya nanti penggunaannya atau memasaknya cukup ditambahkan air panas. Jadi sudah dimasak terlebih dahulu, tinggal disiram air panas, biasanya ditunggu beberapa saat nanti sudah jadi nasi ya, tinggal kita makan. Kemudian yang berikutnya masih serealia, itu ada jagung. Nah, jagung ini juga bisa diolah berbagai macam setengah jadinya ya, olahan setengah jadinya. Ini juga didasarkan dari jenis jagungnya. Nah, kalau jagung itu perbedaannya biasanya pada warnanya ya, ada yang hanya kuningnya agak putih, ada yang kuningnya tua gitu ya. Nah, ini yang pertama ada jagung tipel yang kering. Ini biasanya nanti bisa diolah oleh pabrik-pabrik makanan ringan biasanya ya. Nah, itu biasanya jadi bahan untuk snack anak-anak. Kemudian ada beras jagung. Beras jagung itu kalau kita rebus, kita kukus nanti bisa jadi nasi jagung ya. Nah, beras jagung itu ada yang kuning, ada yang putih juga ya. Kemudian ada tepung jagung atau biasanya disebut dengan tepung maizena. Tuh, kemudian ada juga yang jagung instan. Ini hampir mirip kayak yang beras instan tadi. Tuh. Kemudian contoh yang lain adalah gandum. Nah, gandum itu juga bisa diproses menjadi olahan setengah jadi yang bermacam-macam jenisnya ya. Nah, ini contohnya di sini antara lain menjadi pasta ya. Pasta itu bisa makaroni, bisa fettuccine, spaghetti, itu jenis-jenisnya ya. Nah, kalau yang di sini itu makaroni contohnya. Kemudian ada
whole oat ini seperti ditepungkan ya, tapi masih gandumnya itu masih besar-besar ya. Kemudian ada mie ya, ini juga biasanya dibuatnya dari gandum dulu yang sudah jadi tepungnya. Kemudian setelah jadi tepung gandum baru diproses menjadi mie seperti ini. Jadi mie kayak gini malah beberapa kali mengalami proses ya, dari gandum jadi tepung gandum, kemudian baru jadi mie-nya. Sama halnya dengan kerupuk ini ya. Ini juga kerupuk gandum juga sama. Kemudian yang terakhir untuk serealia ada sorghum di sini ya. Untuk sorghum memang kayaknya jarang kita temui ya, karena kalau di daerah Salatiga itu juga jarang-jarang ada tempat yang menyediakan makanan dari bahan sorghum gitu ya. Jadi mungkin kita jarang untuk memakannya juga. Nah ini untuk olahan setengah jadinya bisa jadi beras sorghum, kemudian ada juga tepung sorghum. Kemudian yang kedua adalah umbi-umbian ya. Kemarin di bab 4 kalian juga belajar kalau umbi itu ada 4 macam jenisnya juga ya. Ada ubi jalar, kemudian ketela pohon atau singkong, kemudian ada lagi talas dan kentang. Untuk olahan setengah jadinya, umbi-umbi tersebut juga semuanya bisa ya dijadikan olahan setengah jadi. Untuk yang ubi jalar dulu, yang biasanya dibuatnya itu ada tapi kayaknya ini gambarnya tidak sesuai ya. Ini Bu Dwi juga carinya ini di buku kalian sebenarnya ya. Gambarnya kok tidak sesuai. Sama yang ini adalah tepung dari ubi tapi yang warnanya ungu. Jadi beda antara yang putih dengan ungu. Kalau ini papinya, kalau yang ini tepungnya. Kemudian yang kedua, untuk jenis umbi ada singkong atau ubi kayu ya. Atau disebut juga ketela pohon. Nah ini banyak sekali hasil olahan yang bisa dibikin setengah jadinya. Contohnya di sini ada kerupuk, pakai bahan dasarnya itu singkong. Kemudian ada keripik singkong. Nah ini tadi untuk gambarnya yang ubi tadi harusnya di sini ya, masuknya keripik singkong. Kemudian ada gaplek, kemudian tiwul, ada beras singkong. Beras singkong itu sebenarnya kayak tiwul ya. Kemudian ada tepung tapioka atau tepung pati dan tepung moka. Tepung-tepungan. Kemudian yang ketiga ada talas. Nah kalau di sini untuk talas cuma dikasih satu contoh aja, tapi sebenarnya untuk talas ini juga ada olahan keripiknya ya, yang biasanya dijual mentahnya juga. Kemudian nanti apabila akan dikonsumsi itu masih membutuhkan olahan lagi. Terus yang terakhir untuk ubi adalah kentang. Nah kentang ini juga sering dijadikan olahan setengah jadinya, walaupun kentang itu banyak juga dimakan, maksudnya diolahnya itu dari kentang langsung menjadi olahan pangan jadi ya, tapi karena mungkin ada pada saat panen itu hasilnya kentang sangat banyak, makanya untuk bisa mempertahankan supaya kentangnya keadaannya selalu bagus ya, masih bisa dipakai dalam waktu yang lama, itu dibikin olahan setengah jadinya. Contohnya kalau di sini ada dua, yaitu dibuat menjadi tepung kentang dan ada juga yang dibuat menjadi kentang untuk digoreng itu ya. Nah ini dibekukan. Jadi biasanya kalian kalau pesan makanan fast food itu ya, itu kentang french fries itu bentuknya seperti ini karena memang sudah
dipotong-potong dan dibekukan dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya ada bentuk yang lainnya juga ya, ada yang keriting, ada yang potongannya itu agak besar gitu. Tapi intinya sama, untuk dibekukan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang tugasmu jawab langsung di sini ya. Ini kalian saya minta untuk memberi contoh olahan setengah jadi dari bahan kacang. Tadi untuk yang Bu Dwi minta kalian memperhatikan gambar yang pertama, itu sebenarnya ada ya. Nah, kacang itu kita pelajarinya ada 3 jenis, ada kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Nah, dari kalian ini tadi ada berenam, entah ini tambah atau tidak ya, siswanya belum Bu Dwi lihat lagi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan masing-masing satu aja. Mungkin dimulai dari Raihan. Raihan bisa nggak menyebutkan salah satu olahan dari kacang? Kacang tanah. Kacang tanahnya diapakan? Ya, tanah. Ya, kalau tadi gambarnya kacang tanahnya dikupas ya, jadi kayak kacang kupas aja. Oke, terima kasih. Kemudian Sondra, coba. Sondra masih ada di sini nggak? Amerika, Bima. Sondra. Itu lomba apa? Lomba sains. Kalau tidak ada jawaban, Abdillah mungkin bisa memberikan contohnya. Cowok atau cewek Pak? Kalau cewek Pak? Presentasi. Abdillah. Sanu tahu. Oncom. Oncom, oke, betul. Mungkin yang lainnya ada lagi. Angelo. Terima kasih Abdillah. Angelo bisa menyebutkan salah satu contohnya dari olahan dari kacang yang sering kalian bikin untuk lauk ya. Di rumah kalian sering ada. Malaysia. Angelo bisa tahu contohnya? Tidak ada jawaban. Salma mungkin? Kue kacang. Kue kacang itu siap untuk dimakan, nggak setengah jadi. Yang setengah jadi, biasanya kalau bikin lauk bisa dibikin olahan makan. Saya nggak makan kacang, Bu. Apa? Nggak makan kacang. Kacang klasik kan ada 3 ya. Olahannya bisa dari kacang kedelai, bisa dari tidak hanya kacang tanah ya. Kacangnya kan kalian belajar kacang kedelai, kacang tanah, sama kacang hijau. Kira-kira apa yang sebenarnya kita belajar? Nggak tahu, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Nah, mungkin ada yang lain? Yang lain, Sondra? Tahu sama tempe nggak, Bu? Iya, betul. Ya, tahu sama tempe itu juga dari kacang, yaitu kacang kedelai. Terus ada lagi? Sudah? Jadi ini sebenarnya masih ada lagi ya, kayak misalnya kecap. Nah, kecap itu biasanya diolahnya dari kacang kedelai juga. Kecap itu juga bisa disimpan dalam waktu yang lama ya. Kemudian ada tepung kedelai. Kemudian ada lagi tepung kacang hijau yang biasanya buat makan makanan yang kalau pas ada Imlek itu ya, itu kan pakai tepung kacang hijau. Kemudian ada tauco, gitu ya, untuk biasanya bahan tambahan untuk bikin olahan makanan. Kemudian ada kulit tahu dan mungkin lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari-cari lagi ya. Oke, untuk itu dilanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah teknik pengolahannya. Teknik pengolahan untuk bahan pangan setengah jadi itu berbeda dengan teknik mengolah makanan jadi. Kalau kemarin kalian belajarnya teknik mengolah makanan jadi itu yang ada moist head sama dry head ya, kayak merebus, mengukus, menggoreng, memanggang dan lain sebagainya.
Tapi itu tidak ya mungkin ada, tapi teknik pengolahannya itu berbeda. Kalau yang di teknik pengolahan pangan setengah jadi itu antara lain ada 3 macam, yaitu pengawetan secara fisik, karena tadi untuk olahan setengah jadi itu kita pengennya dia bisa bertahan lama, punya waktu simpan yang lama. Jadi di sini mesti teknik pengolahannya menyebutnya pengawetan ya. Yang pertama ada pengawetan secara fisik, yaitu dengan suhu ya, bisa pakai suhunya rendah atau biasanya itu makanan-makanan yang dibekukan. Contohnya kayak kentang goreng tadi ya, kentang french fries tadi ya, itu setelah dipotong-potong didinginkan dengan suhu yang rendah ya, bahkan minus berapa derajat gitu. Kemudian makanan-makanan yang diawetkan dengan suhu rendah sekarang ini ada banyak sekali ya, kayak dibekukan ya, bahkan cilok pun ada dijual dalam bentuk dia itu frozen food. Kemudian ada juga pengawetan dengan suhu yang tinggi. Nah, ini kebalikannya yang pengawetan dengan suhu yang rendah tadi. Kalau suhu tinggi itu berarti menggunakan panas yang sangat tinggi. Tidak cukup dengan 100 derajat ya. Kalau kalian mendidihkan sesuatu kan 100 derajat. Nah, tapi kalau yang pengawetan ini biasanya dilakukan dengan suhu yang sangat tinggi. Biasanya dilakukan dengan mesin-mesin khusus ya. Biasanya kalau makanan dengan pengawetan suhu tinggi itu adalah makanan-makanan yang nanti dikalengkan ya. Contohnya kalau yang di serealia itu ada jagung pipil kalengan. Ya, kalau kalian ke supermarket ya biasanya, kalau di pasar mungkin ya di tokonya ya. Kalau di supermarket itu ada, kalian mau cari jagung yang sudah dipipil ya, gombalnya itu dalam keadaan dikalengkan, ada cairannya ya. Kemudian itu pada saat mengalengkan itu sambil dipanaskan dengan suhu yang tinggi supaya lama. Kemudian ada pengawetan dengan pengeringan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan itu pembuatannya atau prosesnya dengan dikeringkan dengan panas matahari. Ini tujuannya untuk menghilangkan kadar air yang ada pada olahan pangan. Kemudian yang kedua adalah pengawetan secara biologis. Jadi ini biasanya makanan-makanan yang diberi ragi atau bakteri ya, sehingga ini ada 3 ya, berupa fermentasi. Biasanya pakai ragi ya, ini untuk tempe itu ya. Jadi kayak ada selaput-selaputnya di tempe itu karena raginya mengalami fermentasi tadi. Kemudian penggunaan enzim dan ada bakteri laktasnya. Kemudian yang ketiga adalah pengawetan secara kimiawi. Ini ada 3 juga, yaitu yang pertama adalah menggunakan pengawet alami. Pengawet alami itu biasanya kayak berupa gula atau dimanisan makanannya. Kemudian pengasinan ya, makanan yang diasinkan, contohnya kayak apa ya, kayak ikan asin ya. Kalau di serealia umbi dan kacang-kacangan ada nggak ya kira-kira ya? Tapi seringnya itu ikan ya kalau pengasinan. Kemudian diberi bumbu ya, misalnya kayak bawang, cabai, itu biasanya juga bisa untuk bahan pengawet alami. Contohnya kalau sekarang makanan yang lagi ngehits itu kimchi ya, karena kebanyakan orang sekarang lagi suka Korea ya, K-pop itu. Nah, mesti kalian tahu kimchi itu juga diawetkan secara alami. Kemudian ada pengawet sintetis. Nah, kalau pengawet sintetis ini biasanya pengawet-pengawet yang
bahan pengawetnya itu produksi pabrik ya, kayak pewarna makanan, itu salah satu pengawetnya. Terus pengawet makanan sendiri ada ya. Nah itu biasanya walaupun berbahaya tapi sebenarnya itu bisa atau boleh digunakan asal takarannya itu sesuai. Jadi takaran penggunaan pengawet itu sebenarnya sudah ada. Itu aman ya dipakai, boleh dipakai asal sesuai. Tapi kalau yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, nah itu yang bisa membahayakan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah pengasapan. Ini berarti dengan diasapi ya. Nah asap itu biasanya juga mengandung, ada kandungannya ya. Asap itu kan tidak hanya udara aja, tapi kalian mesti membakar sesuatu kan untuk mengasapi makanannya. Nah itu yang membuat makanannya itu lebih awet gitu. Kalau yang pengasapan di umbi serealia dan kacang-kacangan itu kayaknya juga jarang. Seringnya untuk pengasapan ini dilakukan untuk ikan juga ya. Jadi selain dengan panas menghilangkan kadar air, tapi juga ada bagian dari asap itu yang membuat makanannya lebih awet. Nah, untuk tahapan pengolahannya masih sama ya, perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi. Untuk kemasannya itu juga sama, tapi biasanya tidak menggunakan penyajian, hanya dikemas saja. Karena memang belum siap untuk dikonsumsi untuk makanan-makanan. Itu saja. Terima kasih selamat belajar dari rumah. Ini kita kembali dulu ke layar yang utama ya. Ini bertambah nggak ya siswanya ya? Oh ada bertambah lagi, ada Heru Bahar. Ada pertanyaan sampai dengan ini terakhir tadi? Nilai UHB saya gimana Bu? Gimana? Nilai UHB saya mana Bu? Oh, nilai UHB akan Bu Dwi bahas pertemuan setelah PTS ya sekalian. Karena ini kita kan jamnya juga ini aja Bu Dwi sudah agak lebih sedikit ya. Nah itu. Nanti ya. Untuk UHB-nya nanti sekalian Bu Dwi bahas setelah PTS. Jadi nanti sekalian Bu Dwi bahas yang PTS-nya plus tugas-tugasnya yang kemarin. Karena ini kita mepet 1 minggu Bu Dwi harus menyelesaikan materi di bab 6 ini. Gitu ya. Maaf kemarin memang tidak ditampilkan karena memang anjuran dari atasan seperti itu ya. Jadi nanti akan Bu Dwi umumkan bersamaan dengan yang nilai PTS-nya. Begitu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Rehan mau tanya lagi? Tidak. Oke. Kalau begitu, karena waktunya juga sudah habis, Bu Dwi akhiri. Terima kasih sudah bergabung di FCC Prakarya hari ini. Selamat belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.